Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Tema utama kita di hari ini adalah cerita kita. Subtemanya pagi ini tentang dia, nanti yang kedua tentang apa. Bapak Ibu, saudara sekalian, setiap kita tentu memiliki kisah yang berbeda-beda di dalam hidup ini. Kan hidup kita beda-beda ya. Ketika lahir, ada yang lahir langsung orang tuanya kaya. Ada yang lahir dalam kekurangan, macam-macam. Kondisi kita hari ini juga macam-macam, ada yang kaya, ada yang miskin bahkan. Ada yang sudah tua, tapi ada yang masih muda juga. Ada yang masih sehat, tapi yang ada sudah sakit juga ada. Ya. Ada yang jadi bisnismen, ada yang jadi karyawan, ada yang jadi pegawai negeri, pegawai swasta, ada yang jadi influencer. Influencer tahu nggak ya? Di sosial media itu populer. Jadi apa saja yang dikerjakannya itu menjadi trendsetter, ngetrend gitu tiba-tiba. Itu namanya influencer. Dan lain-lain. Ada yang sukses hidupnya, ada yang gagal total. Ada yang kaya raya seperti Salomo, tapi ada yang seperti Lazarus. Kita baca dulu Lukas 9 ayat 25. Lukas pasal 9 ayat 25. Saya bacakan ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Gak ada gunanya kan? Kisah manusia yang paling tragis itu bukan miskin, saudara. Bukan gagal di dunia ini, bukan. Bukan mati juga. Kisah paling tragis manusia itu kalau hidupnya sia-sia. Kalau hidupnya ditolak Tuhan. Biar ia kaya seluruh dunia. Kalau ia ditolak Tuhan, hidupnya sia-sia. Ia menyia-nyiakan waktu yang diberikan Tuhan selama hidupnya ini. Banyak orang belum mengerti atau menghayati hal ini. Tragis, saudara. Makanya kitab Pengkhotbah itu menurut saya hikmat tertinggi itu. Bahwa segala sesuatu, bahwa semuanya ini pasti berlalu. Kalau semuanya ini pasti berlalu, hanya untuk sementara, maka kita nggak fokus pada yang pasti berlalu. Kita fokusnya pada yang paling penting. Mestinya begitu ya prioritas hidup ini ya. Ayub 14, 1-2. Kita baca Ayub pasalnya yang ke-14 ayat 1-2. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Ya memang faktanya demikian. Coba di antara kita ada nggak yang masih kenal nenek kita, neneknya lagi? Namanya aja sudah nggak tahu kita. Iya kan? Lenyap. Kita nanti semua juga begitu, saudara. Lenyap. Tidak ada lagi. Dan tidak diingat oleh siapapun. Kasihan deh lo. Iya, kita semua nanti gak ada yang ingat. Coba aja 100 tahun lagi kalau Tuhan Yesus belum datang. Siapa yang ingat kita? Cucu kita udah cucu lagi, udah nggak tahu. Ya, suami istri udah semua juga sudah mati, orang tuanya mati, anak cucu juga sudah mati, sudah berganti generasi. Jadi apa maknanya hidup ini? Nggak mungkin dong Tuhan ciptakan jatuh dalam dosa terus cuma lahir. Habis itu apa lagi?
Lahir ujungnya tapi mati. Kan percuma. Mau sesukses apapun akhirnya mati ya percuma sebenarnya. Kalau orang tidak mengerti makna hidup ini. Ya. Ada orang yang terikat dengan masa lalunya. Enggak berubah-berubah dari dulu. Ada orang yang terikat dengan masa lalunya, aku dulu salah Pak, terikat terus. Ada orang yang visinya ke depan. Dulu lupakan aja, ke depan yang penting. Bersama Tuhan. Ini pilihan loh bagaimana kita harus hidup ini. Bagaimana seseorang memaknai hidupnya akan terlihat dari apa yang dia bicarakan sehari-hari. Akan terlihat dari apa yang diceritakannya setiap hari. Apa yang diperbuatnya. Jadi kalau ada orang setiap harinya gosip terus sudah kelihatan. Dia nggak memaknai hidup dengan benar. Dia buang-buang waktu. Setiap hari ngomongin si A, si B. Hobi banget gitu ngomongin orang. Artinya dia nggak mengerti makna hidup. Sia-sia hidupnya. Nggak ada gunanya hidupnya. Semua orang salah, dirinya paling benar, padahal dirinya paling salah. Ada orang yang begitu. Nggak berasa lagi salah. Waduh, tragis ya. Orang paling tragis itu yang merasa selamat padahal tidak selamat. Saudara. Padahal yang penting itu faktanya, mana faktanya? Buktinya mana engkau mengasihi Tuhan? Makna hidup dimaknai orang tidak tepat. Sayang sekali ada orang-orang yang selalu cerita tentang dirinya sendiri. Aku dulu hebat loh. Aku terus. Kalau sekali-sekali ya gak apa-apa, bersaksi kan boleh. Tapi dari dulu sampai sekarang ngomongnya aku terus. Saya perhatikan. Aku enakan di sono, kalau di sono aku dihormati. Oh sakit jiwa kau berarti. Aku terus yang diomongin. Gak pernah dia ngomong, si itu ya, aku mau seperti dia. Gak pernah, aku terus ngomongnya. Gak berasa itu orang itu. Ya, waduh. Ada lagi yang ngomong gini sama saya, aku itu pinter loh. Siapa yang nanya lo? Lagian lo gak pinter-pinter amat. Kamu gak tahu dalamnya lautan tingginya langit. Merasa pinter lagi. Saudara gak ketemu orang kayak gitu, ya aku itu pinter loh. Berarti dia gak pinter. Sebab kalau orang pinter gak berani ngaku pinter. Sebab dia tahu dalamnya langit, tingginya langit. Dalamnya lautan, tingginya langit. Gak berani ngomong pinter, mana ada orang berani ngomong pinter. Iya kan? Aku itu baik loh. Wah. Itu kalau, coba saudara tanya seorang psikolog, orang macam apa yang begitu itu? Orang yang gak beres itu. Orang itu makin takut dia, makin berhikmat dia, makin hati-hati. Makin tidak berhikmat, makin bocor mulutnya. Hidup ini cuma satu kali loh, sayang sekali kalau orang tidak belajar. Makanya ya, kalau yang suka dengar khotbah seperti ini nggak banyak. Karena jadi merenung kan. Tapi itu sehat untuk jiwa kita. Jangan dengar yang senang, enak di telinga saja. Banyak orang itu fokus pada dirinya sendiri. Dirinya sendiri jadi berhala bagi dia. Dia nggak bisa maju, saudara. Sebab dia fokus pada dirinya sendiri. Dia lupa bahwa dia itu ciptaan. Diciptakan Tuhan dengan tujuan yang mulia, yang agung. Bayangkan kalau manusia itu lahir nggak bisa apa-apa. Bayi nggak ada yang bisa apa-apa kan? Nggak bisa apa-apa dia, bayi itu. Kemudian semuanya dimulai dari nol. Buat orang tuanya jadi repot banget. Semalam bangun berapa kali mesti menyusui, mesti bikin susu. Nggak bisa apa-apa bayi itu. Nggak lama kemudian tapi menyenangkan, tapi lucu. Nggak ada loh orang tua gini, malam bangun gitu bayi nangis, sialan ini. Nggak ada loh, nggak ada. Nggak ada, pasti kamu nak, kamu lucu banget deh. Meskipun mama capek, papa bahagia. Bener nggak? Awas kalau ada yang ngomong. Nggak ada, saudara, nggak ada. Tapi itu
menjadi pelajaran loh buat kita. Penderitaan itu membahagiakan kalau dalam kebenaran. Iya kan? Senang gitu lihat anak. Anak masih kecil digendong, ngompol. Berapa kali ngompol? Enak juga ya, anget. Coba aja kalau udah 10 tahun ngompol ke kita. Banting. Ya jangan dibanting, maksudnya sentil. Ada yang gak beres nih, udah gede ngompolin orang tuanya. Ya, jadi mereka belum mengerti apa-apa ketika kecil. Tugas orang tua untuk mengasihi, memelihara, mendoakan, membawa ia kepada Tuhan. Makanya ada penyerahan anak. Itu tugas orang tua loh. Ya. Ketika anak itu mulai tumbuh menjadi balita, kita semua pernah menjadi balita. Cuma nggak tahu ya, masih ingat nggak dulu seperti apa balita? Nggak ingat ya? Karena dulu jarang foto kita. Beda dengan zaman sekarang, foto terus setiap saat, setiap detik. Nggak ada yang moto sendiri. Selfie. Dulu nggak ada begituan. Sekarang itu waduh luar biasa ya. Mulai balita senang main dan sebagainya, bagus. Tapi harus mulai dididik. Nggak boleh egois ya nak. Harus suka menolong teman. Harus suka tidak pelit sama temannya, bagi-bagi. Harus dididik. Tuhan kita cuma satu nak, Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Harus mulai dididik pelan-pelan. Makanya semua anak kecil harus dibawa ke sekolah minggu. Nanti kalau sudah umur 12, ikut katekisasi baptisan. Harus dibaptis. Sebab itu perintah Tuhan Yesus sendiri. Jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ingat ya Bapak Ibu ya, di GMM, Gereja Mula-Mula, teks Alkitab nomor 1. Pendapat pribadi nggak usah dipakai. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jangan diganti-ganti. Itu kata Alkitab. Kalau suka mau ganti-ganti, salah alamat ke kita. Kita maunya pakai Alkitab apa adanya. Oke, setelah itu jadi remaja. Kita semua pernah melewati masa-masa itu. Atau sekarang ada yang masih remaja? Oh enggak ada. Oh ada, masih remaja. Remaja bergaul dengan teman-temannya, bikin salah, bandel dan sebagainya. Pemuda-pemudi, remaja pemuda-pemudi bawa ke sini. Kita didik dengan kebenaran. Kan ada YOYA namanya ya. Youth and Young Adult. Pemuda dan dewasa muda. Cuman kadang-kadang dewasa muda ada yang datang juga, umurnya 60 gitu ya. Nggak apa-apa. Biar usianya 60 tapi jiwanya muda, itu dong. Itu yang paling penting sebenarnya. Umur itu nggak penting kok. Umur itu cuma angka. Ada orang yang umurnya 40 tapi udah kayak kakek-kakek. Males. Percuma. Biar umur 100 kalau kayak pemuda. Ada nggak ya? Ya mungkin saja, kenapa tidak. Kalau sehat kan mantep. Ya. Hidup ini cerita kita itu tentang apa coba? Kalau kita cerita ke orang tentang apa? Orang nyeritain kita tentang apa? Ini penting loh saudara. Hidup ini sangat berarti dari waktu ke waktu. Akhirnya semua orang akan tua. Ketika tua persoalannya apa? Sakit, ya, apalagi ekonomi, karena sudah mulai berhenti bekerja kan. Nah, apalagi apa? Loyo. Loyo. Lahiriahnya semakin menurun. Ya. Biasanya kesepian, Bu. Pikun lagi. Macem-macem, ya. Dan akhirnya pulang ke rumah Bapak. Semua orang itu begitu sebenarnya. Ya. Cuman selama hidup ini loh yang paling penting itu. Makanya teologi di GMM ini teologi kehidupan. Bukan teologi kematian, teologi kehidupan. Hidup ini bagaimana? Mati udah pasti. Kalau hidup ini benar di hadapan Tuhan, mati bukan masalah.
Sebab barang siapa percaya kepadanya, ia akan hidup walaupun sudah mati. Orang yang tidak percaya meskipun masih hidup, ia sudah mati meskipun masih hidup. Percuma hidupnya itu. Tidak ada artinya sama sekali. Ya. Jadi kita belajar sama-sama di sini, jangan jadikan diri sendiri itu berhala, Saudara. Ini banyak sekali filosofi yang kelihatannya alkitabiah tapi salah total. Kalau hidup kita diarahkan kepada diri sendiri, itu sudah melesetnya terlalu jauh. Orang itu mentalnya itu gini loh. Ketika datang ke Tuhan, Tuhan berkati aku. Tuhan sembuhkan aku. Tuhan lindungi aku. Itu bukan salah, tapi perhatikan dulu nih. Tapi tidak pernah dia memikirkan orang lain. Pusatnya diri sendiri. Kalau pusatnya diri sendiri akan jadi masalah di dunia ini. Gak bisa jadi berkat, gak bisa dipakai Tuhan juga. Karena egoisnya luar biasa. Semua tentang dirinya sendiri. Kalau orang pusatnya diri sendiri, maka ia tidak bisa mengampuni sesamanya. Kamu sih begini begitu. Pusatnya bukan diri sendiri, saudara. Saudara salah mengerti. Kita datang kepada Tuhan bukan pusatnya diri sendiri, pusatnya Tuhan. Makanya segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Ya, semua masalah di dunia ini karena pusatnya diri sendiri. Suami istri agak akur karena apa? Karena masing-masing pusatnya diri sendiri. Coba kalau pusatnya Tuhan gak ada masalah. Gak ada masalah sebenarnya di dunia ini. Yang buat masalah itu manusianya sendiri. Manusianya gak mau belajar, apalagi kalau sudah usia lanjut, sudah merasa senior, apalagi kalau sudah kaya merasa berkuasa, apalagi kalau pejabat merasa berkuasa, biasa dihormati, dia nggak bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dirinya menjadi berhala. Cerita hidupnya tentang dirinya sendiri. Padahal yang benar it's about him. Tentang dia. It's not about me. Bukan tentang aku hidup ini. Orang pengen bahagia, pengen ini, pengen itu kan dirinya sendiri itu. Barang siapa takut kehilangan nyawanya, mencari nyawa, ia malah kehilangan, kata Alkitab. Barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan mendapatkan hidup malah. Orang yang berusaha membahagiakan dirinya sendiri malah tidak bahagia. Karena kuncinya bukan di situ. Kita harus tanya pencipta kita, Tuhan, untuk apa aku diciptakan? Itu mestinya. Sebab yang tahu gunanya kita diciptakan, tujuannya apa adalah Tuhan sendiri. Makanya mulai sekarang ya saudara ya, kalau saudara lagi ngumpul bersama gitu, cerita itu tentang yang penting. Jangan yang gak penting. Ngomongin si A, percuma, buat apa? Untungnya apa? Bicara itu sesuatu yang ke masa depan yuk. Kita berubah sama-sama yuk. Yuk kita cari Tuhan. Yuk kita kerja keras. Yuk kita bisnis yang bagus. Yang bermanfaat. Supaya hidup kita itu jadi berkat. Jangan suka ngomong sesuatu yang gak ada gunanya. Kemarin ada 2 orang pemuda yang bicara satu sama lain. Kebetulan dekat. Kita dengar tuh ngomongannya apa. Tahu gak apa yang dia omongin? Aduh, kok ada ya kayak gitu ya? Masa pemuda, cowok, ngomong sama temannya, kemarin aku beli baju loh, bagus ya, lihat nih fotonya. Ya itu sih gak apa-apa ya. Tapi terus, lihat nih, bagus nih. Masa disetrika sembarangan sama pembantuku, sampai lecek, sampai ini. Ini ngomong apa sih? Gak penting banget. Ngerti gak sih maksudnya? Kadang-kadang banyak orang itu ngomong sesuatu yang gak penting banget. Ngomong sama temennya, ntar kita mancing yuk dari pagi sampai malam. Loh mancing gak masalah loh ya. Tapi gini, mancing di mana? Mancing di gotku yuk. Mancing di got buat apa? Banyak sekali hal-hal yang waktu kita buang. Jangan ya. Mulai sekarang coba perhatikan bagaimana kita hidup selama ini.
ketika gosip itu, apa itu artinya? Apa sih gunanya gosip itu? Seneng gitu kalau ngomongin orang jelek. Sakit jiwa itu namanya. Orang jelek seneng ngomonginnya. Kan mestinya seneng kalau orang lain, itu orang itu jadi berkat ya. Kita seperti dia yuk belajar. Nah kan gitu mestinya. Seperti Tuhan Yesus ya. Hidupnya itu jadi berkat bagi seluruh dunia. Kita harus belajar sama Tuhan Yesus. Nah kan ngomongnya ada artinya gitu. Jangan ngomong yang enggak-enggak gitu. Ya, ibu-ibu bertobat lagi. Kok belanja itu jangan yang aneh-aneh. Beli jeruk aja sedikit aja, cuma 5 biji aja sama tukang jeruknya itu tarik-tarikan. Tambahin dong 1, tukang jeruknya bilang gak bisa bu, 1. Gak penting banget tau gak? 1 jeruk aja gimana sih? 1 jeruk aja oyo-oyoan bagaimana mau jadi berkat? Ngerti gak maksud saya? Udahlah memberkati dia. Kadang-kadang kita diakalin dikit, ya udah lain kali aku gak beli sama kamu. Gitu aja gak usah ngotot-ngototan gitu. Hidup ini dibuat yang penuh arti, penuh makna. Ayo suami sama istri dimulai yang deket-deket dulu. Bagaimana ya sebelum aku menghembuskan nafas terakhir. Kita harus jadi berkat mah. Nah gitu. Jadi berkat kan bukan berarti hanya uang. Ada banyak hal kita bagikan. Tetangga atau teman atau sahabat, saudara. Kita belajar yuk mulai sekarang yang benar. Di mana? Ya kalau minggu ikut kita aja ke GMM. Oh nggak bisa aku gerejanya di sono. Ya udah nggak apa-apa. Tapi dengerin online aja. Kan bisa online. Supaya mengubah mindset. Mindset tidak bisa berubah kalau bukan karena firman Tuhan. Nggak bisa saudara. Banyak orang itu berhalanya adalah dirinya sendiri. Waduh. Semuanya tentang dirinya sendiri. Orang yang bijaksana itu tidak terikat dengan masa lalunya. Ia bicara soal masa depan. Ia tidak terikat, terganggu dengan pembicaraan kiri kanannya. Ia bicara hal-hal yang masa depan. Tentang keselamatan banyak jiwa, tentang berkat-berkat, bagaimana kita harus hidup jadi berkat. Semuanya ke depan, di kiri kanan diserang, biarin aja, nggak ada masalah. Yang penting Tuhan beserta aku. Amin ya. Itulah sebabnya seringkali kita itu apa ya namanya ya, salah dalam hidup ini, tapi nggak merasa salah. Datang kepada Tuhan itu diajari transaksi. Kasih persepuluhan nanti dibalas 100 kali. Itu untuk Tuhan atau untuk diri sendiri? Saya mau tanya. Yang untuk diri sendiri kan asik 100 kali. Itu ajaran itu sesat loh itu. Membelokkan pikiran kita harus dipersembahkan sama Tuhan. Artinya Tuhan pun dimanfaatkan untuk keuntungan diri sendiri. Supaya untung 100 kali. Waduh. Ini kesesatan itu cuman ada 2 golongan besar. Maksudnya bukan kesesatan. Cuman ada 2 macam di dunia ini. Satu pusatnya Tuhan, satu pusatnya diri sendiri. Kesesatan semuanya berpusat pada diri sendiri. Gak mungkin pusatnya Tuhan. Perhatikan baik-baik. Mementingkan kepentingan diri sendiri. Itu yang tidak bisa terjalin hubungan cinta antara manusia dan Tuhan. Karena transaksi. Karena pusatnya diri sendiri. Kalau kita mencintai seseorang, pusatnya diri sendiri atau orang itu? Ya orang itu yang mau kita bahagiakan. Betul gak? Aku mengasihi istriku. Istriku, mari kita bahagiakan. Aku mengasihi istriku. Supaya istriku membahagiakan aku. Balik lagi nanti. Makanya masalah terus rumah tangganya. Sebenarnya ya kalau kita ikut firman Tuhan, gak mungkin ada masalah. Gak mungkin. Kalau kita pusatnya Tuhan tidak mungkin ada masalah. Banyak orang tidak suka mendengar pusatnya Tuhan. Karena mau hidup nyaman. Dia pikir kalau pusatnya Tuhan jadi gak nyaman. Aduh ke gereja, agama, puasa. Jadi gak suka dia. Kalau orang yang gak biasa. Makanya kita harus menjangkau banyak jiwa itu bukan dengan cara-cara agama. Dengan kasih. Dengan kebenaran. Dengan sesuatu yang kelihatannya wajar. Down to earth. Jangan menjangkau jiwa dengan pakaian agamawi gitu. Takut orang. Ini sakti orang ini. Takut. Mesti merendah seperti Tuhan Yesus itu loh.
bergaul dengan orang berdosa, dengan orang miskin, dengan orang yang lemah. Apa adanya, ngomong pakai bahasa biasa saja. Tidak usah bahasa teologi tinggi-tinggi, bahasa Alkitab tinggi-tinggi. Kita belajar lagi, seperti jemaat mula-mula itu loh, nggak aneh-aneh. Gereja mula-mula itu nggak aneh-aneh. Gereja yang di kemudian hari itu pakai jubah agama, pakai tongkat sakti, masuk gereja. Aneh-aneh, orang takut, ini apa ini? Banyak yang begitu. Ya, jangan. Kita harus seperti Tuhan Yesus. Ya, amin saudara. Jadi kalau orang baru bertobat itu enggak masalah sih. Aku mau datang ke gereja supaya tokoku laris, ya dia bertobat kemarin dulu kan enggak apa-apa, baru belum mengerti. Tapi kalau sudah lama ya jangan begitu lagi, pusatnya Tuhan. Hidupku ini Tuhan, mau sehat, mau sakit, mau kaya, mau miskin, untuk Tuhan. Itu baru iman yang benar. Amin, saudara. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta, pusatnya bukan manusia. Pusatnya itu bukan manusia. Roma 11 ayat 36. Roma pasal 11 ayat 36. Saya bacakan ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pusatnya itu bukan manusia, pusatnya itu Tuhan. Mazmur 19 ayat 1. Mazmur pasalnya yang ke-19 ayat 1. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Semua ini menceritakan kemuliaan Allah. Ada orang nanya sama saya dulu ya, begini. Pak, jagat raya itu kan luasnya tak terhingga. Ya betul. Bumi itu kan titik ya, betul. Manusia lebih titik lagi, ya betul. Kenapa Pak? Kok Allah boros amat bikin luas banget yang ditempatin cuma bumi? Kamu salah mengerti. Kau pikir ciptaan ini buat kamu. Allah ciptakan semua ini untuk kemuliaannya. Bukan untuk kita. Salah berpikir dia. Kalau kita tahu semua buatan tangan Tuhan ini untuk kemuliaannya, maka kita ada di jalurnya Tuhan. Coba kalau hidup ini kita mengerti, hidupku ini untuk kemuliaan Tuhan. Wah, mantap. Bicara pasti benar. Karena kemuliaan Tuhan bukan kepentinganku. Ketika difitnah pun nggak masalah untuk kepentingan Tuhan. Diam aja. Dia belum mengerti. Jadi hidup kita bisa jadi berkat. Kalau hidup untuk diri sendiri jadi masalah. Hidup ini. Ya, itu kuncinya di situ sih. Pusat kita siapa? Tuhan atau diri sendiri? Itu perlu diperiksa mulai sekarang. Manusia pertama jatuh karena apa? Karena pusatnya diri sendiri. Ketika Hawa melihat buah itu, kelihatannya menarik tuh. Menarik buat siapa? Buat Tuhan. Pasti buat diri sendiri. Kelihatannya enak, sedap, dan memberi pengertian. Dan kita akan menjadi seperti Allah. Diri sendiri pusatnya. Dimakanlah, celaka manusia. Hari ini juga sama semua. Seolah-olah Tuhan bicara begini, jangan kau makan buah itu. Buah duniawi itu jangan kau makan. Kalau manusia pusatnya Tuhan, baik Tuhan. Kalau manusia pusatnya diri sendiri, tapi enak Tuhan. Kenapa manusia suka berbuat dosa? Saya mau tanya. Kenapa? Kenapa laki-laki banyak yang selingkuh? Karena ada yang jawab enak. Ya kalau nggak enak ya nggak dilakukan dong, bener nggak? Karena nikmat. Dosa itu nikmat, tapi cuma sebentar nikmatnya. Setelah itu maut lanjutannya. Ibarat orang minum air gula segini setiap hari. Enak kan? Enak, manis. Tapi sebentar kemudian diabetes. Ya.
Sebentar kemudian cepat mati itu kalau minum gula terus setiap hari segini. Makanya ya, dosa itu meskipun nikmat, tolak, saudara. Sakiti daging kita itu. Natur dosa itu. Meskipun enak, enggak. Aku tidak mau. Anak Allah itu bukan tidak mau buat dosa. Tapi tidak bisa buat dosa. Kata Alkitab. Jadi ada tingkatannya ini. Yang pertama orang doyan dosa. Enak. Lama-lama dia berusaha puasa. Menahan diri. Itu puasa tuh, menahan diri. Belum dewasa itu. Setelah itu enggak perlu puasa. Memang aku enggak mau ah. Setelah itu malah enggak doyan. Nah itu baru sempurna. Tidak doyan dosa. Bahkan sudah tidak terasa nikmat lagi. Dosa itu terasa menakutkan bagi orang yang benar. Gitu. Beneran. Disuguhin gitu ya. Disuguhin itu apa ya? Disodorin. Disodorin. Tetap nggak mau. Disodorin duit segepok. Waduh, sorry ya. Gitu. Jangan disodorin ding terus matanya hijau. Terus berbinar-binar. Celing, 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 celing. Wah. Terus lihat kiri kanan. Kalau disodorin tuh nggak doyan udah. Ini bapak-bapak nih. Disodorin apa? Disodorin perempuan. Yang kayak permen. Warna-warni. Mestinya enggak dong. Kalau sudah ngerti, enggak bisa. Enggak doyan. Itu yang benar. Ini enggak disodorin nyari sendiri. Hobi sih. Coba hidup kita ini ceritanya tentang apa sih? Mestinya it's about him. Tentang Tuhan. Masalahnya itu orang awam suka kalau mendengar tentang Tuhan, lalu pikirannya itu agamawi. Itu yang bikin orang gak suka. Kalau kita mendengar tentang Tuhan, asik nih. Mestinya begitu. Kenapa? Karena aku harus belajar pinter. Aku harus sehat badanku. Jiwaku harus sehat. Aku harus mengerti kebenaran. Harus cerdas. Harus jadi berkat bagi sesama. Wah, mantap. Itu menarik gak? Menarik. Jangan kalau deket Tuhan harus doa puasa setiap hari dari pagi sampai malam. Gak menarik itu. Gak ada artinya hidup itu. Hidup itu harus berarti bagi banyak orang. Jiwa orang-orang kita tarik supaya dekat Tuhan, supaya selamat. Ya, minimal supaya sehat dulu. Jasmaninya, rohaninya. Setelah itu barulah jadi berkat dia juga. Bersinar di tengah-tengah kegelapan. Mestinya begitu loh. Makanya ya, Rasul Paulus menulis di 1 Korintus 10 ayat 31. Baik engkau makan, minum, atau apapun lakukan untuk Tuhan. Jangan yang lain. Ya. Balik lagi, untuk apa sih kita itu sekarang misalnya sukses, kaya, sehat, keluarga bahagia, terkenal, berkuasa, enjoy life terus, gak kekurangan apapun, disanjung-sanjung seluruh dunia. Tapi kalau ditolak Tuhan buat apa? Saya mau tanya. Gak ada gunanya. Beneran gak ada gunanya. Makanya yang penting itu, Kolose 3 ayat 2. Pikirkan perkara yang di atas. Jangan yang di bumi. Itu jangan salah ngerti loh saudara. Jangan berpikir begini, aku mikirin Tuhan terus saja, gak kerja di bumi. Bukan itu, salah. Itu dalam teks asli ya, pikirkan itu dipakai kata phroneite. Phroneite itu maksudnya arahkan hidup kita untuk perkara yang di atas. Artinya fokuskan hidup kita untuk tujuan yang di atas. Dalam terjemahan, salah satu terjemahan dipakai gini, set your mind. Mindsetmu itu pikirkan untuk perkara di atas. Sebab hidupmu sementara di bumi ini. Nanti kalau aku mati, aku ketemu Tuhan, aku pertanggungjawabkan seluruh hidupku ini. Nah, dari situlah kita justru hidupnya lebih
lebih hebat lagi. Aku mau kerja keras, aku tidak mau buat salah, aku mau memuji Tuhan dengan seluruh hidupku. Hidupku mau kerja keras, mau menolong sesama, mau jadi berkat sampai kesudahannya. Nanti kalau aku sudah tidak berdaya lagi, ya sudah aku pulang. Itu maksudnya. Pikirkan perkara yang di atas, fokuskan perkara yang di atas selagi kita hidup di bumi ini. Ya, dicatat ayatnya Kolose 3 ayat 5 sampai 10. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 10. Dicatat ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Dimatikan aja itu. Apa itu? Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu disamakan dengan penyembahan berhala loh. Kenapa? Karena berhala itu dirinya sendiri, dijunjung-junjung tinggi. Masih mau ini selingkuh, masih mau nafsu kedagingannya, masih serakah, pelit, sombong. Itu berhala itu, saudara. Zaman dulu berhala di perjanjian lama kan patung bentuknya. Sekarang patung nggak bahaya. Yang bahaya itu berhala itu justru diri sendiri itu yang jadi berhala. Karena manusianya tidak berasa bahwa dirinya jadi berhala bagi dirinya. Ya. Ayat lanjutannya. Ayat 6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Semuanya itu mendatangkan kemarahan Tuhan. Murka Allah. Ayat 7, diingetin nih. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Ingat baik-baik itu. Jangan diulangi. Sebab itu mendatangkan kemarahan Tuhan. Seandainya Tuhan gak marah pun, seandainya nih. Kita juga akan hidup sengsara sendiri. Memangnya ada orang selingkuh terus bahagia ada? Gak ada. Dia selingkuh aja sembunyi-sembunyi. Gak ada bahagia, pasti dalam hati kecilnya, aduh takut ketahuan istriku. Kalau ketahuan aku dipentung nanti. Iya kan? Gak ada orang buat dosa bahagia itu gak ada sebenarnya. Ya, sembunyi-sembunyi dia. Dia lupa bahwa Tuhan tahu. Dia bisa sembunyi dari istrinya, tapi Tuhan tahu persis. Dulu ada yang bicara sama saya begini. Kan saya tahu dia punya selingkuhan nih. Di apartemen yang sama loh. Kamu ya, aktivis ini. Kamu ya punya selingkuhan kebangetan deh. Jadi dia di lantai berapa? Selingkuhannya 2 lantai di atasnya. Jadi cepat kan perginya. Pakai lift doang. Kamu kebangetan deh, bertobat. Enggak Pak, saya kalau selingkuh itu istri saya enggak sakit hati kok, enggak apa-apa. Loh, wah bingung juga saya. Loh kok bisa gitu? Iya kan saya enggak ngomong-ngomong sama istri saya. Oke deh, tapi Tuhan tahu, saya gitu. Langsung diam dia. Iya juga ya. Gimana sih jadi aktivis kayak gitu? Tapi itu bukan aktivisnya GMM. Gak boleh ada kayak gitu, saya coret langsung. Kirim ke Hades ya nanti. Di sini semuanya harus belajar hidup bersih. Ya, bersih hatinya, bersih pikirannya, bersih perbuatannya. Cuma sayang, belum banyak orang rohnya menyala-nyala. Belum. Saya sudah lihat, andai kata kamu rohnya menyala-nyala ya, karyamu pasti hebat. Belum, masih hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, ini bicara yang di sini sekarang. Hidup dalam dosa sih enggak, cuman males untuk Tuhannya. Enggak rajin. Coba saya bisa semua ya. Pasti saya kerja sendiri sebentar selesai. Kan enggak bisa gitu juga, harus melibatkan banyak orang kan. Tiap orang kan talentanya beda-beda. Maksimalkan talenta kita semua untuk Tuhan. Amin ya semua ya. Kalau kita dikasih kesempatan untuk melayani, kalau dikasih kesempatan jadi jemaat Tuhan, umat Tuhan,
Jangan disia-siakan. Ayo kita belajar sama-sama di sini. Saling mengingatkan, saling memperhatikan, saling menolong. Ya kan? Kalau saudara punya ide apa yang supaya lebih bagus, mari kita dandanin gereja kita ini. Ya, yang pintar teknologi, ayo pakai apa? Supaya lama-lama kita menjadi berkat bahkan bagi seluruh dunia. Pakai teknologi, pakai macam-macam. Saudara yang punya anak pintar, suruh melayani di sini. Jangan di rumah main game terus malahan. Enggak ada gunanya, sia-sia itu hidupnya. Diciptakan Tuhan buat enjoy life. Enjoy life-nya cuma game lagi, enggak menghasilkan uang, enggak apa-apa. Kan enggak ada gunanya itu. Main game boleh, berapa menit atau sejam maksimal lah. Buang waktu kalau enggak. Ya. Karena itu, saudara jangan bikin Tuhan marah. Ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Jelas Alkitab itu sebenarnya. Udah deh, hari gini masih hidup dalam dosa, nunggu apa lagi? Berhenti ya buat dosa ya. Kita itu harusnya sudah nggak ngomong dosa loh saudara. Kita itu hari ini harusnya kita udah nggak mempersoalkan dosa. Enggak lah, aku nggak mungkin buat dosa. Kita itu harusnya memasalahkan diri kita itu bagaimana aku harus dipakai Tuhan. Bagaimana hidupku ini sebelum aku mengakhirinya. Sudah jadi berkat gitu. Sudah efektif di tangan Tuhan. Mestinya begitu. Mestinya begitu loh saudara. Ya, jadi jangan hidupnya masih dosa terus ya. Dosa udah gak usah diomongin, udah gak usah dilakukan lagi. Sekarang masalah yang kita hadapi itu bagaimana engkau pakai ya Tuhan supaya efektif. Paksa diri, makanya saya sering bicarakan paksa diri kita. Makanya kalau saudara perhatikan di GMM ini ya, pelayan Tuhannya banyak banget gitu. Ada 100 berapa itu. Ya. Kenapa? Karena kita sebagai gereja melibatkan banyak orang supaya belajar melayani. Saudara jangan minder. Apa yang bisa saudara lakukan, ayo kita bersama-sama. Itu loh. Amin ya. Paksa diri. Aku gak pernah melayani Pak, paksa. Ayo, sodorkan dirimu. Oh Tuhan, pakailah aku Tuhan. Kan begitu. Apa saja. Kalau saya sering memaksa diri ya, kadang-kadang melalui lagu-lagu, melalui kisah inspirasi gitu. Iya ya gitu. Memotivasi diri. Roh Allah ada dalam diriku. Pakailah aku Tuhan. Mestinya begitu. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara jangan pernah berani menutup mata sebelum jadi berkat. Sia-sia itu hidup seperti itu. Percuma deh kau jadi konglomerat, percuma kau jadi pejabat, jadi raja di bumi, percuma. Kalau akhirnya binasa. Makanya paksa diri untuk dipakai Tuhan. Ada orang yang perusahaannya besar, bagus, pakai untuk Tuhan. Kalau enggak binasa kau. Iya. Oh, tapi aku enggak percaya sama GMM. Kasih gereja lain, enggak usah di sini kalau enggak percaya. Bukan soal duit. Kita itu concernnya, saya itu concernnya supaya kita semua nanti sama-sama ketemu di surga. Gitu doang. Amin. Ya, begitu. Manusia itu ya, ada yang namanya hukum kelembaman, saudara.
mungkin orang jarang dengar kata kelembaman. Inertia law. Hukum kelembaman itu gini. Manusia itu cenderung tidak mau berubah. Bukan cuma manusia, alam cenderung untuk tidak mau berubah. Contoh, kalau kita naik kereta api, berdiri, keretanya kenceng gitu ya. Tiba-tiba ngerem keretanya. Begitu tiba-tiba ngerem, kita tetap diam nggak? Enggak, karena sudah biasa, kenceng tadi. Wah gitu. Nah itu hukum inersia namanya. Kelembaman. Manusia lembam, biasa selingkuh. Disuruh nggak selingkuh nggak bisa. Kalau pakai ilustrasi itu gini, biasa minum kopi. Disuruh berhenti minum, sakit kepala. Terus itu apa? Dedek itu apa ya? Gemeter. Loh ya enggak, gitu kan? Itu inersia namanya, kelembaman. Biasa ngomong jorok. Otomatis kesandung aja ngomongnya jorok dia. Kelembaman, dosa itu lembam, saudara. Suruh berhenti gitu, kebiasaan. Makanya harus memaksa diri. Harus dibunuh manusia lamanya. Gak bisa sedikit-sedikit. Sama seperti orang mau berhenti ngerokok, dikurangi satu-satu. Gak bisa. Buang. Setelah itu tanggung akibatnya mula-mula. Mulutnya mulai pahit, gelisah. Memang begitu. Dosa itu nagih. Tapi itu harus dilewati. Setelah lulus, gak ada lagi begitu. Ya, jadi lembam. Susah gitu disuruh berubah. Orang yang biasa keluar malam, disuruh di rumah. Kakinya kesemutan dia. Pengen pergi, gak bisa. Tapi orang rumahan, biasa di rumah, suruh keluar malam. Gak mau, gak betah. Lembam, saudara. Kita paksa diri kita supaya keluar dari kelembaman. Kelembaman dosa. Lupakan dosa. Paksa untuk melayani Tuhan dalam seluruh hidup kita. Ya. Paksa, saudara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara, ketika Tuhan menjadi pusat hidup kita, semuanya menjadi bermakna. Baik kita, pekerjaan kita menjadi bermakna. Keluarga menjadi bermakna. Bisnis kita menjadi bermakna. Apa yang kita perjuangkan hari ini menjadi bermakna. Ketika pusatnya Tuhan. Kebahagiaan kita pun menjadi bermakna. Keluargaku bahagia tapi di dalam Tuhan. Itu maknanya jadi ada gitu. Kalau enggak tadinya sia-sia semuanya. Ya, segala sesuatunya menjadi sangat baik. Sebab Alkitab berkata, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kalau pusatnya Tuhan. Segala sesuatu mendatangkan kecelakaan kalau pusatnya diri sendiri. Padahal sukses, kaya raya, mantap menurut orang dunia. Tapi itu kecelakaan, gak nyampe ke surga. Kalau pusatnya Tuhan, maka Tuhan berkata, itu loh, begitu mestinya anakku itu. Ya, semuanya menjadi dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Apapun yang kita alami di dunia ini enggak masalah. Karena semua pasti pulang ke surga. Amin, saudara. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Saudara, hidup ini kesempatan satu-satunya. Jangan disia-siakan. Kemana kita pergi, cerita kita itu cuma satu. Pusatnya Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan, berkeluarga pun untuk Tuhan. Happy pun untuk Tuhan. Semuanya, baik engkau hidup atau mati untuk Tuhan. Amin.
Hidup ini adalah kesempatan. Sudah jadi berkat. Bapa di surga, sebelum kami semua tidak berdaya lagi, biarlah kami berusaha dengan sekuat tenaga, segenap hati, segenap akal budi kami untuk belajar memaknai hidup ini yang berpusat pada Tuhan. Sehingga seluruh hidup ini menjadi bermakna, menjadi menempati posisi seperti apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk para pelayan Tuhan yang melayani dengan tulus. Kami bersyukur untuk jemaat Tuhan yang setia, umat Tuhan dimanapun berada. Tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan, Engkau berkati satu persatu, pribadi lepas pribadi, keluarganya juga, semuanya Tuhan. Kami percaya apa yang kami lakukan hari ini berdampak di kekekalan. Terima kasih Tuhan, izinkan kami mengangkat tangan kami, mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Kami sambut segala berkat, semua yang baik turun dari surga atas setiap kami semua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, semua yang percaya katakan. Amin. 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 Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.